Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andriani dari Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal merupakan sistem atau saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Sistem pencernaan juga memiliki dua bagian, yaitu satu, organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan lengkap. Sistem pencernaan juga memiliki fungsi, yaitu untuk mencerna, memecah, menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan memiliki organ-organ saluran pencernaan atau memiliki organ-organ inti, yaitu satu, mulut, dua, esofagus atau kerongkongan, tiga, lambung, empat, usus halus, lima, usus besar, enam, anus. Dan sistem pencernaan juga memiliki organ-organ pencernaan pelengkap, yaitu satu, kantong empedu, dua, kelenjar air liur, tiga, hati, dan empat, pankreas. Kita sebagai manusia memiliki zat gizi dari makanan yang diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan organ saluran pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Mulut merupakan pintu masuk makanan yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan dan disalurkan ke kerongkongan. Mulut juga memiliki bagian-bagian penting, yaitu satu, langit-langit, dua, gigi, tiga, gusi, empat, tulang langit-langit, lima, pembuluh darah dan saraf langit-langit, enam, amandel, tujuh, lidah, delapan, anak lidah. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan penghubung antara mulut dan lambung. Otot pada kerongkongan berfungsi membawa makanan dari mulut lambung dengan menggunakan gerakan gelombang atau gerak peristaltik. Kerongkongan juga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari tiga bagian, yaitu satu, bagian superior, yaitu sebagian besar terdiri dari otot rangka, dua, bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos, dan tiga, bagian inferior yang terdiri dari otot polos. Dan selanjutnya yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan, saya akan membuka terlebih dahulu untuk menjelaskannya. Selanjutnya yaitu bagian lambung. Ini merupakan lambung dari manusia. Lambung merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Lambung memiliki proses pencernaan yang bernama lain adalah cell. Dan lambung juga memiliki badan lambung atau nama lainnya korpus. Lambung atau gastrium juga memiliki bagian gelombang lambung untuk melebar jika lambung mengalami kontraksi yang dinamakan ruge. Dan lambung juga memiliki asam klorida atau getah lambung yang berfungsi sebagai pembunuh bakteri pada makanan. Lambung juga memiliki bagian depan lambung yaitu kardia, bagian atas lambung fundus, dan bagian bawah yaitu pilorus. Selanjutnya, di dalam lambung terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi.
Yang sama halnya dengan tadi pada mulut, proses mekanis terjadi pada gigi dan lidah, kimiawi yang melibatkan enzim, yang pada lambung memiliki proses mekanik yang dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melalui gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Selanjutnya, pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung atau HCl. HCl atau asam klorida merupakan bagian yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama dengan makanan. Selanjutnya, enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan selanjutnya adalah enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. Dan lambung juga memiliki, saya jelaskan, yaitu tiga bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang bertasan dengan kerongkongan terdapat sphincter, atau juga terdapat katup untuk mencegah hasil lambung yang keluar ke usus halus agar tidak masuk lagi ke dalam lambung. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu usus halus. Di sini terdapat usus halus di bagian sini. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Terjadinya proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Usus halus juga terdapat duodendum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Duodendum merupakan yang panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Usus kosong atau jejunum, di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim. Pencernaan lainnya yaitu enzim maltase, enzim sukrase, dan enzim laktase. Dan yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Usus, sebelum ada usus halus kita juga memiliki hati. Hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu. Di sini adalah merupakan saluran pengeluaran empedu dan disalurkan ke kantung empedu yang diproduksi oleh hati. Dan selanjutnya adalah pada usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Bagian sini yang kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Dan yang selanjutnya adalah usus besar yang merupakan di bagian sini usus besar yang merupakan usus yang terbesar yang ada pada tubuh manusia, yang berfungsi sebagai untuk memilah kembali hasil pencernaan. Dan selanjutnya adalah usus halus kembali memilah kembali hasil pencernaan yang terjadi penyerapan cairan dengan jumlah terbesar daripada organ lainnya, dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makan dengan bentuk atau bantuan dari bakteri. Usus besar memiliki struktur yaitu 1 usus buntu bagian sini, kolon ascendens atau kolon naik, 3 kolon transversum atau kolon datar, dan 4 rektum atau tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Makanan yang tidak dicerna dalam usus halus akan masuk ke dalam usus besar, dan di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli yang membantu dalam pembusukan makanan menjadi feses. Feses akan didorong dengan perlahan menuju ke rektum atau anus. Dan selanjutnya adalah anus. Anus adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan di luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Anus terdiri dari 1 otot sphincter, 2 rektum, 3 vena.
Di dalam rektum terdapat otot sphincter yang berfungsi sebagai pengatur membuka dan menutupnya anus. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter akan membuka dan terjadilah proses pembuangan air besar atau BAB pada manusia. Baiklah, sekian video penjelasan sistem pencernaan dari saya Tiara Andriani. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.